Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Apa sih simbiosis itu? Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup yang saling berinteraksi. Interaksi ini dapat saling menguntungkan, merugikan, maupun netral. Nah, jadi teman-teman, di sini ada beberapa jenis simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan di mana kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat. Contohnya di sini ada lebah mendapatkan nektar, bunga terbantu menyerbukan. Contoh yang kedua, burung memakan kutu kerbau terbebas dari parasit. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme, hubungan di mana satu pihak diuntungkan, pihak lain tidak dirugikan atau diuntungkan. Contohnya, ikan badut mendapat tempat, anemon tidak terpengaruh. Selanjutnya, contoh yang kedua, remora mendapatkan sisa makanan, hiu tidak terpengaruh. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme, hubungan di mana satu pihak diuntungkan, pihak lain dirugikan. Contohnya, cacing pita mendapatkan makanan dan tempat, sapi menjadi sakit. Contoh yang kedua, kutu mendapatkan makanan dan tempat, anjing menjadi gatal. Nah, teman-teman, ada pula peran simbiosis dalam ekosistem. Yang pertama, yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, menunjukkan hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup. Ada juga dampak ketidakseimbangan simbiosis. Yang pertama, jika salah satu pihak terganggu, keseimbangan ekosistem dapat terganggu. Contohnya, penurunan lebah dapat terganggunya penyerbukan tanaman. Jadi, kesimpulannya, simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup dari spesies berbeda yang hidup bersama dalam satu hubungan tertentu. Simbiosis terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama, mutualisme. Jadi, kedua makhluk hidup saling diuntungkan. Yang kedua, hubungan ini bersifat positif bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, kerjasama yang terjadi dapat meningkatkan peluang bertahan hidup, pertumbuhan, dan reproduksi. Yang terakhir, hubungan ini cenderung stabil dan dapat berlangsung dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu komensalisme. Satu makhluk hidup diuntungkan, sedangkan yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Makhluk hidup yang netral tidak terpengaruh secara signifikan oleh keberadaan pasangannya. Hubungan ini bersifat tidak merugikan atau tidak memberikan dampak positif bagi pihak netral. Umumnya terjadi ketika satu pihak memanfaatkan sumber daya atau kondisi pihak lain. Dan yang terakhir yaitu parasitisme. Satu makhluk hidup diuntungkan, sedangkan yang lain dirugikan. Parasit memperoleh makanan, tempat tinggal, atau perlindungan dari inangnya. Inangnya mengalami kerugian seperti kelemahan, gangguan kesehatan, hingga kematian. Dan yang terakhir, hubungan ini umumnya merugikan dan dapat berlangsung sementara ataupun permanen. Nah, teman-teman, dari ketiga jenis simbiosis menunjukkan bahwa makhluk hidup itu saling berinteraksi dalam berbagai cara. Interaksi ini berperan sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup di alam.